bahan-bahan yang berbahaya, itu aja. Itu aja. Jadi permainan mereka tuh sama aja. Modusnya mirip-mirip. Ya, udah bilang berapa kayak seminggu 2 minggu kulitnya langsung keren banget. Pakai apa gitu? Pakai apa? Bahan aktif yang aman jangka panjang tuh nggak sekilat itu, nggak akan sekilat itu. Karena apa? Kita merawat kulit ya. Yang pertama kali apa yang dilakukan oleh si bahan aktif? Ya, oleh si krim yang kamu pakai adalah memperbaiki kondisi basicnya, fondasi kulitnya. Jadi kulit kita nggak akan bisa cerah, nggak akan bisa glowing, nggak akan bisa baik ya kalau kamu punya barrier kamu nggak baik, barrier kamu lagi kacau gitu ya. Oh ya kan, pokoknya fondasinya lagi nggak bener, atau minyak kamu banyak banget. Ya sampai kayak bisa manen ya kan, bisa buka pabrik minyak gitu saking banyaknya ya kan. Atau yang model kulit kamu itu yang kering banget gitu. Kamu pakai skincare tujuannya untuk memperbaiki itu, untuk memperbaiki fondasinya. Karena kulit kita terkumpul dari sel-sel yang kalau terlepas satu sama lain, kulit kamu akan nge-crack. Jadi skincare itu ditujukan untuk melindungi ya, dan bagaimana kulit ini tetap intak, tetap baik, tetap terhidrasi, tetap terlembabkan ya, dan dia mampu untuk menjaga bagian dalam dari serangan luar. Itu tujuannya guys, pakai skincare. Nah tapi kulit sendiri mampu untuk mengganti sel kulit baru setiap bulannya. Mampu dia, ganti terus. Makanya kamu kalau ada gigit nyamuk, ada bekasnya hitam, hilang nggak? Hilang kan lama-lama? Ya kan? Hilang kan? Hilang. Karena kulit kita berganti. Bukan detoksifikasi, bukan. Tapi regenerasi. Sel kulitnya baru terus setiap bulannya. Nah, tapi ada kondisi-kondisi tertentu di mana kulit ini numpuk ya. Desquamasi pelepasannya nggak baik. Jadi numpuk, di atas sini banyak keratin ya, banyak sel-sel kulit matinya. Ya kan? Terus regenerasi sel kulit barunya jadi lambat. Itu bisa terjadi. Sehingga apa? Banyak penyumbatan di kulit, sehingga kamu suka ribut ya. Kulit aku jerawatan terus. Padahal kulitnya itu berminyak ya. Itu sumber sumbatan kan termasuk dari minyak. Thank you semua ya guys. Thank you. Oke. Jadi kamu benar-benar kulit ini sebenarnya udah ada tata caranya gitu. Nah, yang berbahaya di luaran itu bagaimana ya supaya menjawab keinginan dari masyarakat untuk cepat, untuk instan. Kayak kamu sakit kepala, kamu pengennya kan minum obat langsung cespleng gitu ya kan? Iya dong. Kalau masih sakit, aduh ini obat apa nggak berfungsi gitu kan? Bener kan? Atau kamu misalnya gatel-gatel, terus kamu minum obat kan tujuannya biar cepat gatelnya hilang gitu loh. Ya. Tapi kalau kamu bayangkan, kalau kulit aku nggak cerah nih, kusam nih, pakai obat. Sedangkan obat-obat yang biasa digunakan seperti hidroquinon, seperti steroid yang sering disalahgunakan, dijadikan pemutih kulit. Kamu pakai kesannya wow banget gitu. Wah, cakep kulitnya. Ya. Padahal kamu nggak sakit kan? Sakit? Kulit kusam itu sakit? Atau kulit yang gelap itu sakit? Pertanyaan saya. Sakit kulitnya. Yang kulitnya warna sawo matang itu artinya penyakitan gitu. Harus kasih obat. Atau yang kulitnya kusam harus kasih obat. Hai Husnul. Ya kan? Mau kayak misalnya kulitnya ada sel kulit mati, terus ada jerawat berintil-berintil, ya. Itu penyakitan parah yang harus dijauhi gitu. Itu kan manusiawi, wajar, ada penyumbatan. Ya kan? Gitu ya guys. Jadi bener-bener ya, obat itu jangan ada tata caranya. Terus jangan salah paham lagi dengan dokter kan masih pakai obat. Oknum dokter pun ada. Oknum apoteker pun ada. Semua di bidang profesi apapun tuh ada aja, oknumnya ada aja. Cuman kan nih saya ngomong yang bener ya, tata cara, tata prosedurnya itu kan yang bener yang saya omongin. Kalau kamu yang itu oknum, saya nggak peduli itu oknum. Kalau kamu udah pintar, kamu nggak akan kena sama oknum seperti itu. Nah,
Tugas saya meminterin kalian supaya kalian lebih tahu, lebih waspada, lebih paham. Oh, kalau kondisi gini, oh, saya udah tahu nih permainannya gitu. Itu sih tujuannya, ya. Dan harapannya semoga aja ya pemain-pemain seperti itu lama-lama makin menurun. Sekarang tuh tinggi banget guys, karena banyak orang nggak pengen melihat, ih skincare gampang banget ya, gampang banget buat skincare ya, dijual laku banget, langsung kaya raya, seru nih gitu. Jadi orang yang punya uang langsung berbondong-bondong ya buka usaha skincare. Padahal nggak semudah itu loh. Kamu ininya cerita saya aja deh ya, nggak usah nunjuk dokter lain ya. Bisnisnya saya sendiri aja ya, skincare, dan saya dokter ya. Saya nggak pakai obat keras ya kan, OTC semua produknya. Itu nggak mudah loh guys. Ada aja dokter baru pakai seminggu udah ngomel-ngomel, ini kulit aku kenapa bla 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 ya. Nah, terus kalian yang nggak ada ilmunya terus jualan skincare, nggak punya ilmunya, ngapain? Bingung kamu. Nggak ngerti itu konsep kulit bekerjanya seperti apa, bahan aktif itu masuk di kulit kerjanya seperti apa. Di skincare tuh ada apa aja, kamu bahkan mungkin yang pemiliknya pun nggak tahu. Ya, itu ngeri kayak gitu. Makanya kenapa banyak banget penyalahgunaan obat keras, karena nggak mau pusing sama komplain-komplain. Pokoknya pakai udah cespleng, oke, cakep, ya kan? Nggak dikomplain. Nanti komplainnya kapan? Tunggu korbannya berjatuhan di tahun-tahun keberapa? Ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, paling lama itu ya udah lewat di 2 tahun, 3 tahun itu mulai banyak yang speak up. Dan biasanya dia udah beralih. Ya udah kaya raya. Uang udah banyak, dia buat skincare lagi yang lain. Ya, seperti itu permainannya. Dan kalau kalian nggak ngerti modus-modus seperti ini, itu kosmetik ilegal tuh tetap menjamur guys. Dan kasihan generasi kita ke bawah ya. Kalau saya mah udah pasti anak saya nggak bakal terjerumus ke situ. Buat kalian yang nggak paham, gimana? Ya, anak SMP, SMA dengan pergaulannya dia beli ikutan temennya. Umur pas udah lulus SMA kulitnya pada rusak. Ya, kulitnya pada bernoda, malu. Tekanan mental nggak tuh? Atau yang Gen Z nih ya kan? Kulitnya pada rusak di usia-usia mereka, mulai bergaul, mulai suka-sukaan, ya, kepercayaan dirinya menurun, ya, malu, kulitnya rusak. Karena takut rusak, masih aja pakai tuh si merek kunceritnya kali ya, krimnya yang dia pakai sebelumnya, karena dia takut rusak, dipakai terus, akhirnya apa? Banyak banget kasus gagal ginjal di usia-usia muda. Ih, merinding saya ngomong itu tadi. Banyak banget kasus gagal ginjal. Nah, kalian para orang tua udah bisa belum melindungi dari hal sepele aja lu, masalah perawatan kulit. Di luaran tuh jangan tanya, pergaulannya luar biasa. Ini kayak ngomongin narkoba ya kan? Ya. Banyak sebagian orang ngomong tentang perskincarean ya, mereka nggak tahu, nggak kenal sama sekali skincare yang abal-abal, yang ilegal, yang disebutin pabrik BPOM sampai nggak ngerti itu apa sih, merek apa itu, nggak pernah dengar. Nah, berarti yang pergaulan mereka nggak berkecimpung di situ gitu ya, nggak kena gitu. Tapi buat yang kena di area itu, kayak macam susah lepas ya, lepas jelek dia kulitnya, masuk lagi, lepas jelek lagi, masuk lagi. Itu dampaknya luar biasa guys. Luar biasa. Apalagi udah mainin mental ya kan. Malu. Kulit rusak siapa sih yang percaya diri? Apalagi yang tadinya mulus, tiba-tiba rusak kulitnya. Pasti ada penurunan. PD-nya pasti turun banget. Ya, kalau dia bisa nangani stresnya, oke. Dia bisa berjuang, punya karakter diri yang seorang yang pantang menyerah, itu bisa. Tapi yang model anak yang lemah, rapuh, kena mukanya berantakan gimana? Gitu. Itu dampaknya jangan sekedar dokter Ika mau jatuhin produk orang, dokter Ika ini. Dampaknya panjangnya tuh dipikirin. Maka sekarang tuh saya suka ngajak teman-teman yang udah jadi korban, speak up guys, jangan takut. Kita itu konsumen, dilindungi oleh undang-undang. Ya, apalagi kalian jelas ditipu. Jelas dijerumuskan masuk ke dalam krim-krim yang berbahaya. Bilangnya aman, aman, aman.